Malam ini kita memperingati haul Kiai Haji Hashim Asy'ari radhiyallahu an. Beliau adalah ulama pejuang yang ulama. Tentunya di samping kita teladani beliau, mari kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Amin Allahumma. Secara umum berbicara mengenai kematian, paling tidak ada komponen yang menjadi pembahasan. Komponen pertama adalah al-mayyit. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Kemudian barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan dihindarkan dari api neraka, itulah keberuntungan yang luar biasa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran pahala atau siksa kepada manusia bukan di dunia ini, tapi nanti pada hari kiamat. Kalau pahala manusia diberikan di dunia, niscaya alam ini enggak muat untuk menerima pahala-pahala dari Allah Subhanahu. Insyaallah beliau punya pahala yang luar biasa insyaallah, karena NU merupakan amal jariah beliau yang tidak putus-putus sampai akhir zaman kelak. Amin. Amin. Yang kedua, secara umum ahli mayyit. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah pasti akan menguji kamu. Wala nabluwannakum, di sana ada lam dan nun taukid yang artinya pasti. Ya, pasti Allah akan uji kamu. Mau tukang sayur sampai insinyur pasti diuji. Mau dari pesinden sampai presiden pasti dari orang melarat sampai konglomerat pasti wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dengan apa ujian itu? Yang pertama dengan sedikit rasa takut. Takut sakit, takut maling, takut miskin, takut macam-macam. Wa nafsi minal amal wa naqsi minal amwal. Diuji dengan kekurangan harta benda. Hilang mobil kita, hilang motor kita, padahal belum lunas kreditnya. Dan diuji dengan nafas, dengan jiwa. Dimatikan yang kita cintai, mati anak kita, dimatikan istri kita, suami kita. Kemudian dan akan diuji dengan buah-buahan secara ekonomi. Lalu apa kata Allah? Wa basyirus sabirin. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah apabila dia ditimpa musibah, kehilangan hartakah, kehilangan jiwakah, maka dia akan berkata seraya sadar, inna lillahi, saya datang dari Allah tanpa membawa siapa-siapa,
tanpa membawa apa-apa. Nggih napa nggih? Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan dikembalikan juga tanpa membawa siapa-siapa, tanpa membawa apa-apa. Jadi kalau manusia ingat mati, insya Allah cobaan yang berat akan terasa ringan. Nggih, cobaan yang besar akan terasa kecil. Nggih. Waduh, kalongku dijambret wong. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya datang dari Allah nggak gawa kalung, nanti mulih kepada Allah nggak gawa kalung. Kenapa nggih? Kalau orang ditimpa musibah ingat mati, dia akan bisa sabar. Kalau orang sabar, maka akan dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Kepada orang yang sabar, Allah akan bersolawat. Biasanya kita dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tapi kali ini Allah juga akan bersolawat kepada orang yang sabar. Apa solawat Allah itu, Bu? Paling tidak penghargaan, penghormatan, warahmah, dan rahmat. Tahu rahmat? Kenikmatan zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau orang sabar, maka Allah akan beri hadiah, penghormatan, penghargaan. Kalau Anda dapat hadiah dari Pak Gubernur saja, paling tidak itu kunci mobil. Tentu sak mobil-mobile. Kenapa nggih? Apalagi Allah kalau memberi penghargaan kepada Anda, Masya Allah. Ya, ini hadiah buat orang yang sabar. Semoga siapapun yang ditinggalkan mati oleh ahlinya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, amin, ketabahan, amin, agar mendapat salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur yang ketiga, al-musyahid, orang yang menyaksikan kematian. Seperti kita sekarang merayakan haul, kalau nggak salah yang ke-9 dari Sidratul Syekh Ki Hashim Asy'ari. Ya, tiap saat kita melihat saudara kita dikuburkan, tiap saat kita ikut tahlilan, mentahlili saudara kita yang meninggal dunia. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'izo. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat kamu. Artinya apa? Kalau kali ini kita katakanlah tahlil untuk seseorang saudara kita, pasti satu saat kita yang akan ditahlili. Kenapa nggih? Kalau hari ini kita memakamkan saudara kita, pasti satu hari kita yang dikuburkan oleh saudara-saudara kita. Kenapa nggih? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izo. Cukup kematian yang kamu saksikan menjadi nasihat buat kamu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal mautal lati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya sesungguhnya kematian yang kamu takutkan itu, kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menjemputmu dan akan menghadapkanmu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan mempertontonkan kepada kamu apa yang kamu lakukan selama ini di dalam dunia. Percaya apa buatan?
Percaya apa buatan? Bahwa perbuatan kita akan diperlihatkan kembali oleh Allah. Percaya apa enggak? Ya. Yang bikin mobil, yang bikin gedung bertingkat, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini nggak bisa apa-apa. Jangankan bikin mobil, nafas saja nggak iso. Bangun tidur aja kita kalau nggak dibangunkan Allah nggak bisa bangun. Kenapa nggih? Nafas ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan sampean. Nafas saja nggak bisa. Kenapa nggih? Coba saya mau tanya, Anda bisa bernafas? Bisa bernafas? Bohong. Yang bikin Anda bernafas itu Allah. Anda nggak bisa bernafas. Paham? Apalagi bikin mobil. Kenapa nggih? Yang bikin otak manusia siapa? Yang menghembuskan ilmu kepada manusia siapa? Allah. Yang bikin tangan manusia siapa? Ini manusia dengan otak dari Allah, dengan ilmu dari Allah, dengan tangan dari Allah, dia bikin mobil. Jadi yang bikin mobil sebenarnya siapa? Allah. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Begitu juga ilmu film. Tadi Allah mengatakan, wajib akan aku perlihatkan kepadamu apa yang kamu lakukan selama ini di dunia. Untuk membuktikan kebenaran firman ini, maka Allah menurunkan satu ilmu yang bernama ilmu sinematografi atau ilmu perfilman. Kenapa nggih? Dengan ilmu perfilman, Rhoma Irama bisa melihat kembali ketika dia pacaran sama Rika Rahim 30 tahun yang lalu. Nggak kurang, nggak lebih, pas. Kenapa nggih? Dengan ilmu perfilman, Rhoma Irama bisa melihat kembali bagaimana dia pacaran sama Ani. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari usah. Jadi tujuan Allah menurunkan ilmu perfilman ke dalam otak manusia untuk membuktikan bahwa perbuatan manusia tidak hilang dan bisa dilihat kembali. Faham? Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia aku gantungkan perbuatannya pada kuduknya. Coba kita lihat kuduk ini, otak belakang, otak besar. Ini kuduk, ya. Apa itu otak besar? Fungsinya sebagai memory storage, gudang penyimpanan ingatan, yang menurut ilmu fisiologi dibagi 3 tingkat. Yang pertama, saraf consciousness, saraf sadar, untuk mengingat perbuatan kita yang masih relatif baru. Misalnya, ibu tadi pagi masak apa, Bu? Jengkol. Jengkol mahal kok. Masih ingat, Bu? Masih kemarin masak opo masih ingat? Masih minggu lalu hutang di warung belum bayar masih ingat? Masih. Kenapa kita ingat? Ini bukti bahwa apa yang kita lakukan tidak hilang, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di unuk kita, di kepala belakang kita. Faham? Saraf yang kedua, subconsciousness, saraf setengah sadar. Ini untuk menyimpan perbuatan kita yang sudah lama. Coba Anda tanya nenek dan kakek, dia pasti ingat ketika pacaran masih perawan dan gadis di bawah tiang listrik.
Geng pongi nek. Masih ingat nek? Waktu pacaran masih perawan masih ingat nek? Masih. Itu bukti bahwa perbuatan kita tidak hilang, kita simpan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala fi unuqih, di otak belakang kita. Begitu juga yang ketiga, saraf unconsciousness, saraf tidak sadar. Ini untuk menyimpan perbuatan kita yang kita sudah lupa ketika kita balita, ketika kita dilahirkan. Ingat apa enggak? Enggak, itu disimpan di unconsciousness. Lalu apa kata Allah? Thumma nukhrijukum yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Maka pada hari kiamat aku keluarkan rekaman di belakang kepalamu, kitaban yalqahu mansyura, seperti kitab yang terkembang, seperti komputer yang maha canggih. Iqra kitabak, baca sendiri kitabmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang menghitung perbuatanmu tanpa dihitung oleh orang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sebesar debu, dia akan melihatnya kembali. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun kerlingan mata kedengkian, dia akan melihatnya dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dibuktikan dengan ilmu perfilman. Kenapa nggih? Begitu juga Rasulullah pesan, kalau bicara hati-hati, karena ucapanmu nggak hilang. Ini naik ke langit dan dia akan tersimpan, terekam di sebuah lapisan langit, nanti akan diperdengarkan kembali pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Untuk membuktikan kebenaran firman ini, maka Allah menurunkan ilmu recording system, ilmu rekaman suara. Dengan ilmu rekaman suara kita bisa mendengar suara kita puluhan tahun yang lalu. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Begadang jangan begadang. Itu tahun 75. Saya bisa dengar lagi loh. Ini saya nyanyi tahun 75, kok bisa saya dengar lagi? Bukti Allah menurunkan ilmu sinematografi untuk membuktikan bahwa suara kita tidak hilang. Hati-hati bicara, nanti Allah akan hitung ucapan-ucapan kita, Allah akan hitung perbuatan-perbuatan kita. Nah, ini kira-kira yang dimaksud oleh Nabi SAW, kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita agar kita senantiasa mempersiapkan diri untuk dijemput malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia, karena manusia ini apalagi zaman modern itu sudah menjadi manusia-manusia yang materialistis, manusia-manusia yang sekuler. Seperti saya katakan tadi, orang kalau tidak mendalami Al-Quran, dia melihat pembangunan material, dia kagum sama manusia bukan sama Allah. Faham? Dia bangga sama orang Jepang. Jepang hebat, bisa bikin komputer. Bangga sama Amerika. Amerika hebat, bisa bikin satelit. Bangga sama manusia, bisa bikin ini itu, teknologinya hebat. Dia lupa padahal yang bikin mobil, teknologi apapun, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah mengingatkan kita apa ini dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu enggak lebih dari main-main dan senda gurau. Kemarin kita melihat World Cup, pertandingan bola dunia. Bola siji diuber-uber sama 22 orang, ditonton manusia sak dunia. Gimana nggih? Bola satu diperebutkan 22 orang, ditonton manusia sak dunia. Gimana nggih? La'ib, dunia ini cuma main-main dan senda gurau. Wazinatun, perhiasan, emas lah, perak lah, segala macam lah. Watafakharum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kamu, saling bersaing tentang materi, saling bersaing tentang menyombongkan diri tentang anak-anak. Lalu apa kata Allah? Kamathali ghaith a'jabal kuffaru nabatuh. Kehidupan dunia ini enggak lain enggak lebih seperti hujan lebat, seperti hujan lebat yang menyirami bumi. Kemudian bumi tadi mengeluarkan tanam-tanaman yang hijau daunnya, ranum buahnya, menakjubkan para petani. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Kemudian pohon yang ranum buahnya tadi, pohon yang hijau daunnya tadi tiba-tiba menguning, kemudian menghitam, kemudian hancur, enggak ada apa-apa. Allah mengumpamakan kehidupan dunia seperti itu, seperti tanaman yang ranum buahnya, yang hijau pohonnya, yang mengagumkan para penanamnya. Kita terkagum-kagum sama dunia ini, tapi Allah mengatakan duniamu seperti tanaman yang menguning, kemudian menghitam, kemudian hancur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali kesenangan yang semu, yang sesaat, yang menipu. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kalau kamu mau tahu.